masyarakat Indonesia khususnya, mari kita kembalikan diri kita dari petani bisa maju kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan mencoba memberikan motivasi untuk teman-teman khususnya petani, di mana yang sang pemilik lahan di lahan ini adalah seorang TNI yang masih aktif bertugas, tetapi alhamdulillah di sela-sela waktunya bisa dimanfaatkan untuk bertani, dan alhamdulillah hasilnya pun juga sangat memuaskan. Ingin tahu kisahnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang dengan salah seorang anggota TNI yang alhamdulillah saat ini sedang panen raya. Meskipun ini adalah pertanaman yang perdana atau baru pertama kalinya menanam, tetapi hasilnya menurut kami juga sangat luar biasa. Banyak hal menarik yang mungkin nanti akan beliau sampaikan, karena beliau ini saat ini masih aktif bertugas, tetapi bisa menyempatkan diri untuk bertani, dan ini juga bisa memberikan dampak yang menurut kami sangat positif. Dan ini insya Allah dapat memotivasi untuk sahabat petani semua untuk tetap semangat dalam bertani. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak bisa memperkenalkan diri. Oke, nama saya Heri, alamat di Candi Karang, Sardonoharjo, Ngagel, Sleman. Pak Heri ya Pak ya, yang beralamat di Kecamatan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman. Ini Pak Heri sendiri ini kalau dari segi fisiknya, kemudian dari segi penampilannya seperti dari TNI ya Pak ya? Apakah benar demikian Pak? Betul Mas, saya kebetulan berdinas di TNI Angkatan Udara, Lanut Adi Sucipto. Berarti masih aktif ya Pak ya? Masih Mas. Tapi menyempatkan diri untuk bertani? Ya, istilahnya di sela-sela waktu kesibukan di kantor, untuk menyongsong pensiun yang akan datang, saya berusaha untuk, karena dari Bapak Ibu basic di pertanian, makanya mencoba menggali lagi, berlari ke pertanian lagi. Ya. Jadi masih bertugas dan di sela-sela waktunya ini dimanfaatkan untuk bertani. Tapi tujuannya sendiri untuk apa Pak? Karena kan kalau menurut saya kan kalau dari segi materi tentu saja mungkin ya sudah ada lah Pak ya. Tapi sepertinya ada sisi lain yang mungkin ingin dicapai dari Pak Heri sendiri ini Pak. Tujuan kita ya pada dasarnya ingin memotivasi aja kepada generasi penerus kita, khususnya anak-anak muda yang mungkin di image mereka pekerjaan hanya untuk pegawai negeri, tapi ternyata dari segi pertanian pun juga bisa menghasilkan pembukaan lapangan kerja untuk mereka gitu. Jadi bisa membuka lapangan kerja untuk teman-teman yang lain gitu ya Pak ya? Iya. Dan betul. Juga mungkin ini juga sebagai motivasi untuk teman-teman yang lain yang mungkin juga sama-sama menjadi pegawai negeri, ternyata di sela-sela waktunya itu juga masih bisa dimanfaatkan untuk bertani, dan ternyata dengan bertani pun dapat menambah materi ya Pak ya? Iya. Jadi rizkinya itu jadi kayak ditambah itu. Kurang lebihnya kayak gitu Mas, istilahnya dari hasil tanaman yang kita upayakan ini ternyata juga menambah ekonomi kita sedikit banyak, yang jelas untuk merefresh kita supaya kita tidak monoton bekerja di perkantoran gitu aja. Dan dari pihak pimpinan juga mendukung Pak? Alhamdulillah, pokoknya saya ucapkan terima kasih kepada Komandan Lanut Adi Sucipto, Kepala Dinas Logistik maupun Komandan Skatek 043 yang senantiasa mendidik anggotanya untuk aktif dalam segi apapun yang sudah tercantum di dalam 8 wajib TNI. Salah satunya yang ke-8, senantiasa menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat, khususnya karena kita dari rakyat, oleh rakyat, dan kelak akan kembali ke rakyat. Dan memang ini bisa menjadi contoh ya Pak ya, dan mempelopori, dan ini benar-benar mempelopori, dan mungkin banyak yang lain juga yang mungkin sudah mulai tertarik juga Pak untuk budidaya tanaman ini Pak. Ya, khususnya di kantor saya, dari rekan-rekan banyak juga yang sudah berlatih, belajar, bahkan sudah senior, menanam apa yang kira-kira menghasilkan, seperti pepaya, seperti jeruk, seperti cabai, dan alhamdulillah hasilnya juga bisa dibilang menjanjikan. Dan memang dari pihak pimpinan pun juga sangat mendukung ya Pak ya? Ya, kalau dari pimpinan sangat mendukung, karena di samping pekerjaan sehari-hari yang setiap harinya mengurusi pekerjaan di kantor,
yang berhubungan dengan penerbangnya, alutsista. Tapi tidak lepas dari itu juga kita bisa untuk menyempatkan diri untuk kembali ke alam. Dalam hal ini petani gitu. Dan alhamdulillah memotivasi, secara nilai ekonomi juga bisa bertambah, kemudian lebih sehat juga ya Pak ya. Wah, khususnya itu olahraga yang menghasilkan ya. Jadi kita berkeringat, kita bekerja, tidak harus lari, tapi kita juga dengan kita di sawah ini keringat juga keluar, jadi kita biar badan kita juga sehat gitu. Tidak malah jadi tambah capek Pak ini? Ya capek, semua pekerjaan capek. Semua pekerjaan capek. Tapi ini capek yang menghasilkan, paling enggak. Kalau dari secara pikiran Kak, Pak, mungkin kan kalau di kantor kan mungkin yang diurusi kan banyak ya Pak. Kemudian di lahan, kemudian kita ditemukan dengan yang hijau-hijau seperti ini, rasanya gimana ini? Wah, lebih fresh Mas. Intinya kalau di samping kita di kantor tuh merasa menghadapi pekerjaan tuh penat, bosan karena kadang itu pekerjaan tidak selesai-selesai. Begitu kita lari ke sawah, kita refresh. Kita refresh, melihat tanaman kita seger-seger, melihat apa yang kita upayakan ini ternyata bisa berkembang dengan baik. Ya, jadi senang aja, senang. Jadi fresh kembali, fresh kembali. Tidak malah tambah jenuh, tapi malah tambah segar gitu ya Pak. Betul. Bahkan begitu. Mungkin kalau di lahan berlama-lama itu tidak begitu terasa ya Pak. Wah, tidak. Makanya sampai sore pun kadang kita betah di sawah. Seakan-akan kayak rumah sendiri gitu. Jadi sudah benar-benar menikmati ya Pak ya. Ya. Karena memang bertani ini kebetulan juga merupakan sebuah hobi. Di samping itu juga dukungan dari seorang istri saya, walaupun basicnya istri saya itu seorang pengusaha, tapi dia sangat mendukung kegiatan saya khususnya di bidang pertanian maupun peternakan. Berarti istrinya juga sangat mendukung Pak? Kalau istri benar-benar dari awal yang menyponsori saya terjun ke sawah, Mbok suruh usaha apa ya, pokoknya kembangkan apa yang menjadi motivasimu, apa yang menjadi keinginanmu, bertani, beternak gitu. Wah, benar-benar sebuah spot di mana mental saya menjadi naik kembali untuk lari ke pertanian dan kelak mungkin sampai ke peternakan lagi supaya bisa berkombinasi hasil dari kotoran ternak kita kembalikan ke tanah dan menjadi pemanfaatan tanaman gitu. Dia malah mendukung, tidak malah jangan bertani nanti tambah hitam gitu. Oh, tidak. Justru lebih hitam lebih bagus katanya. Dan mungkin secara ini juga Pak, kalau di pertanian itu juga ibaratnya kayak judi juga Pak. Jadi kita untuk menanam tapi untuk sesuatu yang mungkin belum pasti, karena kadang tanam belum tentu berhasil. Ya. Kadang berhasil, harganya juga kadang belum tentu bagus itu. Jadi resiko-resiko seperti itu sudah benar-benar siap berarti Pak ya. Insya Allah siap Mas, karena apalagi di perkembangan era zaman sekarang, marak-maraknya dengan sebuah judi online maupun dengan pinjaman online, itu benar-benar merusak mental masyarakat Indonesia. Makanya kita berjudi, tapi berjudi yang positif. Dalam hal ini bertani, gimana judi kita itu istilahnya benar-benar menggembirakan Mas, menghasilkan khususnya itu. Jadi kan yang hasil tapi yang diridhoi, bukan hasil yang istilahnya tidak diridhoi gitu. Jadi memang mungkin kalau menjadi momok ya Pak yang untuk saat ini yang mungkin seperti judi online itu juga mungkin cukup meresahkan ya Pak ya. Sangat meresahkan Mas. Bahkan itu bisa merusak sebuah rumah tangga yang dulunya harmonis. Karena munculnya judi online ini, benar-benar rumah tangga yang harmonis itu bisa jadi hancur. Anak muda yang dulunya baik, pertumbuhannya baik, tapi begitu mengenal judi online ini akhirnya larinya ke negatif semuanya. Jadi biar motivasi ke anak muda ini supaya motivasinya ke positif, kita kembalikan coba ke pertanian. Ternyata hasil pertanian itu juga tidak kalah dengan yang dihasilkan sebagai pegawai negeri maupun yang lainnya gitu. Sangat positif ya Pak ya, daripada judi yang ilegal. Lebih baik judi yang legal, yaitu dengan bercocok tanam ya. Dengan bercocok tanam. Dan alhamdulillah ini cukup menghasilkan dan cukup menggembirakan, dan insya Allah ini sangat diridhoi ya Pak ya. Amin. Dan mungkin penjajahan di era saat ini Pak ya, mungkin bukan lagi penjajahan dalam bentuk fisik ya Pak ya, tapi mungkin dalam bentuk mental ya Pak ya. Mungkin ikut judi online itu secara tidak langsung mungkin juga mental kita jadi terjajah, dan mungkin itu cukup meresahkan karena memang sudah banyak kejadian ya Pak ya. Ini adalah salah satu Mas. Kita berperang memang, tapi berperang gimana caranya mengatasi kayak gitu. Jadi kalau tentara dulu perang dengan penjajah, tapi kalau kita sekarang ini perang dengan teknologi yang ekonomi. Jadi setidaknya ini adalah gambaran kita supaya
ke depan masyarakat Indonesia khususnya, mari kita kembalikan diri kita dari petani, ya setidaknya bagaimana petani-petani itu bisa maju kembali. Dan harapan saya dari pemerintah setempat, khususnya dari Kabupaten Sleman, gimana caranya mensupport dari rekan-rekan petani ini supaya anak-anak muda bisa kembali lagi untuk mencintai tanah wilayah Sleman ini sebagai lahan swasembada pangan, khususnya di Sleman Utara ini. Jadi dukungan juga sangat perlu dibutuhkan gitu ya Pak ya. Jadi kan untuk saat ini mungkin generasi muda itu juga perlu supportnya, karena untuk saat ini juga banyak yang mungkin enggan menjadi petani karena berbagai pertimbangan dan mungkin nggak perlu support dari pemerintah supaya yang muda-muda itu mau bergelut dalam dunia pertanian. Kadang juga saat ini karena sesuatu yang mungkin kurang menjanjikan di dunia pertanian, kadang orang tuanya malah nek iso aja dadi kaya bapak mungkin jadi pegawai atau dan lain sebagainya, tapi mungkin dengan support yang lebih, dengan kepastian harga, kemudian dengan pupuk yang mungkin terjangkau, kemudian dengan edukasi, itu harapannya generasi muda mau bertani, kemudian masa depan pertanian itu juga bisa terjamin gitu ya Pak ya. Dari kestabilan harga dan mungkin harga pupuk yang mungkin terjangkau dan mudah dicari. Kadang saat ini itu harganya sudah lumayan tinggi dan sulit untuk didapatkan, dan itu juga mungkin cukup meresahkan untuk yang dirasakan petani ya Pak ya. Ya. Dan kenapa untuk saat ini Pak yang dipilih adalah komoditas tanaman timun ini Pak? Ya, karena tanaman timun ini Mas, kemarin saya sudah sharing-sharing sama temen, apa kok tanaman yang kira-kira panennya cepet dah. Ternyata salah satunya adalah timun. Nah, timun itu kisaran dari awal kita tanam itu kurang lebih 26 hari itu kita sudah mulai petik pertama, dan itu secara kontinu. Jadi setiap hari kita panen Mas. Dengan lahan kurang lebih ini 3.000 meter. Kita di timun ini ya kisaran 300 kilo sampai kurang lebih 400-an tiap hari. Jadi kita pertama kali panen sampai ini udah petikan ke-8 kurang lebih kalau nggak salah. Jadi ini sangat cepat ya Pak ya, dalam waktu 26 hari sudah panen dan setiap hari panen. Dan untuk sekali pemetikan itu kisarannya bisa 3-4 kintal ya Pak ya. Dan untuk saat ini harganya sedang berapa ini Pak? Saat ini harga kurang lebih sekitar 3.000. Pokoknya dari awal kita petik itu alhamdulillah stabil di angka 3.000. Mungkin harapan kita ke depan bisa naik dan setidaknya bisa untuk mendukung ekonomi maupun bisa untuk kelangsungan tanaman berikutnya. Oke, itu pada dasarnya untuk saat ini itu 26 hari sudah panen, kemudian rutinitas petik hampir tiap hari. Untuk saat ini itu bisa petik ya, karena ini timun baby ya Pak ya. Jadi setiap hari memang harus petik. Alhamdulillah harganya juga lumayan stabil di angka 3.000. Harapannya itu bisa naik. Paling enggak jangan turun ya Pak ya. Paling enggak jangan turun, dan itu insya Allah akan sangat mendukung, karena di sini juga mengkaryakan beberapa orang. Kemudian juga dari Pak Heri sendiri juga sudah berencana untuk membuka lahan-lahan baru lagi gitu ya Pak ya. Insya Allah nanti ke depan memang tujuan kita ya bertani, jadi kita berusaha memanfaatkan lahan yang sementara ini lahan kosong tidak termanfaatkan, kita sewa, kita tanami untuk pengembangan tanaman-tanaman di bidang pertanian. Dan ini bukan hanya teori tapi memberikan contoh gitu ya. Ternyata Pak Heri yang mempunyai kesibukan yang luar biasa saja tetap bisa bertani, apalagi yang lain. Dan mungkin ini sudah banyak menginspirasi Pak. Jadi banyak yang mungkin kanan kirinya atau teman-teman di kantor juga banyak yang juga ingin ikut bertani ya Pak ya. Alhamdulillah dengan hasil tanam yang kita tanam ini ya bisa dibilang saya memang pemula. Baru pertama kali nanam timun, tapi hasilnya kayaknya lumayan bagus. Jadi kanan kirinya ikut terpancing. Jadi kayak sebuah terbuka peluang lapangan usaha untuk khususnya petani di wilayah sekitar sini. Gitu. Dan teman-teman di kantor pun juga banyak yang kepengen Pak ini. Teman-teman di kantor banyak Mas, 1-2. Pokoknya gimana mencari kesibukan. Ternyata mereka juga sudah 1-2 orang mencoba untuk lari ke petani maupun ternak untuk mengisi waktu-waktu luang yang ada di kita. Jadi awalnya coba-coba, kalau sekarang sudah kecanduan ini Pak? Iya mungkin gitu Mas. Pecandu bertani berarti. Jadi awalnya hanya satu lahan ini, saat ini sudah mulai mengembangkan, dan harapannya diberikan kelancaran ya Pak ya. Amin, amin Mas ya. Tetap bersemangat, dan saat ini memang sedang semangat-semangatnya ini Pak ya. Betul, karena ya semangat itu dilandasi karena dukungan juga Mas.
seorang istri yang mendukung secara penuh ya Pak ya? Penuh, baik dari segi materi maupun dari segi support untuk mental kita. Jadi tidak takut hitam, tidak takut, yang penting semangat gitu. Jadi kita ada dukungan ini sangat berarti ya Pak ya. Betul. Jadi dari lingkungan, kemudian dari pimpinan. Yang penting kalau udah ada dukungan dari dua pihak ini mendukung semuanya, otomatis tanaman mengikuti nanti Mas. Akhirnya juga hasilnya juga bisa dibilang baik. Karena kita merawatnya juga dengan hati, insya Allah juga tanaman akan berbalas budi gitu. Jadi hasil proses tetap tidak akan mengkhianati hasil ya Pak ya. Dengan proses yang bagus, dengan cara merawat yang bagus, alhamdulillah hasilnya juga nanti akan ikutan bagus. Ya, kebetulan kita punya satu tim Mas, satu tim yang dari awal kita buka lahan ini, dari rekan-rekan kita, itu dari Kali Anggrek, itu termasuk bagus. Dia bekerja dengan semangat, seakan-akan mengelola ini kayak miliknya sendiri. Jadi ya hasil yang kita dapat pun juga benar-benar sangat memuaskan. Tanamannya juga buahnya banyak, lebat, dari bunga-bunganya itu jadi bakal buah juga banyak gitu Pak. Dan untuk dari serangan hama dan penyakit juga ini alhamdulillah aman ya Pak ya? Alhamdulillah kemarin juga aman. Dalam hal ini sudah ada pihak dari PPL maupun pihak yang kita ajak koordinasi cara-cara penanganan untuk penyakitnya ini. Jadi langsung dikasih bimbingan langsung sama beliau-beliaunya. Dan saya sangat terima kasih sekali dengan bimbingan mereka, saya bisa bertani dengan panduan mereka. Kemudian kalau untuk di lahan ini Pak, jadi untuk awal ini memang sengaja dibuat lahan ini untuk budidaya tanaman timun, atau awalnya yang penting buat bedengan dulu atau gimana Pak? Enggak, awal mula saya bertani ini sebenarnya rencana saya itu cuma ingin nanam kayak otodidak dulu, jadi kayak tanam padi atau tanam apa, tapi kebetulan dari rekan-rekan saya tanya-tanya tanaman yang bagus apa, ternyata dikasih gambaran tanaman timun. Nah, disinilah saya mulai berantusias ingin mencoba dengan metode bimbingan dari jarak tanamnya berapa, terus dengan pupuknya apa, itu saya ikuti. Alhamdulillah juga bisa saya ikuti gitu Mas. Oke, kalau untuk lahan dasarnya Pak, atau pupuk dasar yang dimasukkan di lahan ini apa saja ini Pak ya? Pupuk dasar hanya kompos Mas, kompos nanti disertai dengan pupuk-pupuk kimia sedikit untuk merangsang pertumbuhannya. Jadi cuma itu aja. Nanti sama mungkin seandainya ada penyakit-penyakit nanti langsung kita koordinasi sama pihak-pihak penyuluh gitu. Kemudian kalau untuk lubangnya ini sengaja dibuat dua ya Pak ya? Iya, memang kita buat dua Mas. Yang pertama saat ini kita tanami timun, terus lubangnya satunya nanti setelah kurang lebih selesai petik kita tanami dengan rencana saya cabai Mas. Cabai. Ya. Jadi tujuan utamanya juga untuk budidaya tanaman cabai ya Pak ya? Iya. Tapi modal untuk cabai sudah didapatkan dari hasil timun ini ya Pak ya? Betul Mas. Ya inilah dari timun ini semoga bisa mensupport untuk menambah modal menanam cabai. Karena kalau kita langsung menanam cabai modalnya banyak tapi panennya agak lama. Jadi kita gimana caranya apa panen yang paling cepat? Ya itu salah satunya timun tadi. Ya. Kemudian kalau untuk perawatan sendiri Pak, kayak untuk pengocoran itu dilakukan berapa hari sekali Pak ini? Kalau pengocoran kita di seminggu itu 2 kali. Untuk spray seminggu juga 2 kali gitu Mas. Itu 2 kali. Ya. Mungkin juga bahan yang digunakan juga mungkin ada nutrisinya juga ada, kemudian insek funginya juga mungkin ada juga ya Pak ya. Ya. Ini pada dasarnya Pak Heri ini selalu ada yang mendampingi gitu ya Pak ya. Meskipun pelaksananya adalah Pak Heri dan teman-teman, tetapi ada pihak-pihak yang ikut membersamai, sehingga karena memang Pak Heri baru pertama kali ini ya Pak ya. Betul ya. Baru pertama kali ini, sehingga mungkin kalau saya tanya terlalu detail juga mungkin belum begitu hafal juga ya Pak ya. Jadi mungkin saya cara gamblang itu ada nutrisi-nutrisi yang juga dimasukkan, kemudian ada insek dan fungi juga itu dimasukkan. Pada dasarnya juga disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Kemudian diisi lahan ini juga digunakan untuk setiap lubang tanamnya itu hanya diisi oleh 1 tanaman ya Pak ya. Iya. 1 tanaman, tidak double. Meskipun double itu juga bisa, tetapi menurut beberapa pertimbangan kalau
double, itu nanti tanamannya memang lebih banyak. Bakal bunga dan bakal buahnya lebih banyak, tetapi presentase pertumbuhannya juga buahnya itu banyak yang kuning atau yang rontok gitu. Makanya lebih disukai untuk satu lubang tanam diisi oleh satu tanaman. Kemudian dari perawatannya juga bisa lebih mudah ya Pak ya, mudah, lebih enak. Dan ini juga belum dilakukan sistem topping atau pangkas pucuk. Mungkin ini akan dilakukan, tetapi mungkin menunggu buahnya bisa, bakal buahnya bisa maksimal dulu gitu ya Pak ya. Betul Mas ya. Betul, Mas ya. Kemudian kalau untuk penyepaian tadi sudah disampaikan seminggu 2 kali ya Pak ya. Karena semakin banyak bakal buahnya, kebutuhan nutrisinya juga akan semakin banyak. Kalau di awal mungkin yang dominan ini adalah di unsur fosfatnya, kemudian kalau untuk fase pembuahan di fase menggunakan yang fokusnya adalah di kaliumnya, karena bakal bunga dan bakal buah yang banyak kalau tidak disuplai dengan nutrisi yang mencukupi juga nanti akan rontok. Jadi seperti manusia, kebutuhan semakin banyak, otomatis nutrisi yang perlu diperlukan juga semakin banyak. Mungkin itu sebelum kita akhiri Pak Heri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua Pak Heri. Ya, pesan dan kesan kepada rekan-rekan sahabat petani, dalam hal ini saya mengambil moto adalah ayo bertani. Nah, supaya apa? Lahan-lahan subur di wilayah Sleman ini termanfaatkan. Jangan malas, jangan bosan. Mungkin terkendala di biaya, tapi biaya bisa kita atasi dengan kita terjun langsung. Supaya apa? Supaya swasembada pangan di wilayah khususnya Sleman ini bisa tercukupi. Itu aja Mas. Harapan saya kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah supaya bisa mensupport kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kendala bagi petani. Terkhusus di pupuk, biasanya yang pupuk terlalu mahal itu akan menjadi kendala petani untuk melaksanakan perkembangan di pertanian gitu. Jadi intinya ayo bertani ya. Ayo bertani ya. Tidak usah malu, pokoknya tidak usah ragu, tidak usah takut hitam, tidak usah gengsi. Nah, tidak usah gengsi, karena dengan petani pun juga ada banyak petani yang sukses. Nah, kita ambil sampel aja di Jepang, seorang petani sukses akhirnya juga menjadi petani yang kaya juga dari hasil pertanian. Tidak harus jadi pegawai negeri pokoknya. Dan di pertanian juga sangat menyenangkan gitu ya. Betul. Dan tadi juga sedikit gambaran, tadi kalau 3 kintal sampai 4 kintal satu kali petik di harga 3.000 sampai 3.500 tinggal ngalikan. Betul ya. Itu sebagai motivasi ya Pak ya. Betul. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mereview kembali apa yang telah kita sampaikan. Pak Heri ini adalah seorang TNI Angkatan Udara ya, yang saat ini masih bertugas, dan alhamdulillah di sela-sela kesibukannya beliau sangat positif, yaitu digunakan untuk bertani, dan ini juga mendapat dukungan yang sangat positif baik dari pimpinan maupun dari keluarga. Ini sangat mensupport dalam bentuk apapun, dan memang TNI pun juga sangat dianjurkan gitu ya Pak ya, untuk membuat hal-hal yang mungkin positif dan bisa berdampak ke kanan kirinya. Dan ini juga bukan sekedar himbauan, tetapi memberikan contoh secara nyata dengan cara bertani. Untuk tanaman yang beliau tanam ini adalah tanaman timun, sengaja beliau tanam karena perputaran secara ekonominya ini sangat cepat. Beliau dalam waktu 26 hari sudah bisa panen, kemudian untuk interval pemanenan itu bisa setiap hari bisa panen. Dengan beliau bertani ini alhamdulillah bisa memberikan dampak yang sangat positif untuk beliau pribadi, ternyata sangat menyenangkan, kemudian dapat merefresh kembali otak kita. Kalau biasanya kita lumayan dipusingkan dengan pekerjaan, tetapi dengan bertani ini kadang juga sangat menyegarkan, kemudian kadang tidak terasa berangkat pagi tahu-tahu udah sore. Jadi waktunya itu kayak begitu cepat gitu, karena memang Pak Heri sudah sangat menikmati hijaunya tanaman ini. Kemudian kanan kirinya juga alhamdulillah termotivasi juga mau bertani, kemudian teman-teman di kantor juga sudah banyak yang kepincut atau ingin juga berbudidaya pertanian. Kemudian keinginan dari beliau sebisa mungkin beberapa pihak ikut mensupport dengan kegiatan pertanian ya Pak ya, dengan cara mungkin ketersediaan pupuk yang mungkin lebih mudah lagi dengan harga yang lebih terjangkau, kemudian kepastian harga yang mungkin juga bisa lebih stabil lagi. Sebenarnya petani itu tidak muluk-muluk harganya terlalu tinggi, tapi juga harapannya tidak terlalu rendah. Gitu. Mungkin di angka-angka yang stabil, yang dimana untuk petani itu diuntungkan, kemudian pembeli juga tidak diberatkan. Pada dasarnya itu juga petani sudah sangat bersyukur. Kemudian untuk lahan ini, untuk perawatan yang beliau lakukan tidak neko-neko, hanya mengikuti bimbingan dari teman-teman yang peduli, kemudian membersamai Pak Heri dari awal sampai saat ini, sehingga Pak Heri yang benar-benar petani pemula
bisa panen sebagus ini gitu ya Pak ya. Yep. Dan dengan pemberian nutrisi, kemudian insek dan fungi yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Heri. Semangat. Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.